Jemaat diundang bangkit berdiri. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita memulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Dipersilakan dulu kembali. Terpujilah Allah yang patut kita hormat dan sanjung, karena Dia adalah Allah Bapa kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian PPK nomor 10, Hormat bagi Allah. Bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersurga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini. Untuk itu Tuhan, layakkanlah kami agar kami dapat beribadah kepada-Mu dengan kesungguhan hati kami. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Berkatilah ibadah kami ini, Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Gloria Patri. Dipersilakan duduk kembali. Anugerah terbesar telah diberikan Tuhan kepada kita, karena salibnya kita diselamatkan. Mari kita puji Tuhan dengan pujian karena salib-Mu.
pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Mazmur 51 ayat 5-6. Sebab aku berdiri sendiri sadar akan penanggalanku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita, dan percayalah Dia yang setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu hidup kami, Engkau tahu keseharian kami. Engkau tahu apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan. Kami pun sadar, kami jauh dari kesempurnaan. Terkadang hidup kami memberontak jauh dari kebenaran Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dan tuntunlah hidup kami seturut kebenaran firman-Mu di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kami boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa pengakuan kami. Kami percaya Engkau ampuni dan tuntunlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagi kita yang bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa kita, berita anugerah bagi kita semua, Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan menganggungkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Mari kita dengar petunjuk hidup baru. Bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya, inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan janganlah berbuat dosa bagi ada di antara kamu yang telah mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Tiada yang sungguh berharga selain Tuhan, karena bekas sejati itu ada di dalam Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan pujian Dulu Ku Mau Berkat. Dulu ku mau berkat, kini mau
tunggu mati, kini tunggu segala yang ku milih dalam Tuhanku. Tinggikanlah Yesus, pujimu selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Bacaan bertanggapan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bertanggapan. Ayat kelima kita baca bersama-sama. Diberi lembaga kitab dengan tema pelayanan kasih. Ayat 1, saudara-saudara, bagi hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka bersama-sama, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan dari diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Berbahagialah kita bisa membaca firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokok gandum yang baik ada di dalam Tuhan, selalu ditabur setiap pagi sampai malam. Itulah kerinduan kita kepada Bapa di surga. Mari kita angkat pujian gandum di gudang. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Tabur waktu panas, tabur waktu hujan, janganlah takut biar ribut datang. Seragamlah kerja, datang perhentian, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebagai orang-orang yang percaya, mari kita mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, cari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Allah Maria, yang menimpa sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ayat Mas hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14. Kita baca secara
2 kali berturut-turut, mari kita bacakan. 2 Korintus 8 ayat 14. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita yang sudah memiliki hidup yang baru tentu punya keinginan untuk menjadi serupa dengan Tuhan, baik dalam hal pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sebelum kita diberkati dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, mari kita angkat pujian, Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Jemaat diundang makin berdiri. Kakimu melangkah dalam rencanamu. Untuk hamba-Nya saya persilakan. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau memberi kami kesempatan kembali dapat membaca merenungkan firman-Mu. Kami rindu ya Bapa, kebenaran firman-Mu menyapa kami pribadi lepas pribadi. Dan melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus dituntun, dipimpin oleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang mau terus belajar dan diajar. Dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat bertemu kembali di minggu pertama bulan Agustus 2020. Bulan Agustus bagi gereja kita adalah bulan diakonia. Karena itu marilah kita tetap tumbuhkan dalam hati untuk berbagi sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama, khususnya saudara-saudara seiman. Terlebih saat ini mungkin mereka mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita akan membaca bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dari pasal 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Mari kita akan melihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami.
demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah sebagai orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih ingat ada pepatah yang berkata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Arti dari pepatah ini adalah bagaimana kita hidup dalam suasana gotong royong, sehingga tidak ada masalah yang akan memberatkan kehidupan kita. Ada suasana kepedulian satu dengan yang lainnya. Kepedulian ini juga membuat kita aktif untuk meringankan beban berat sesama kita, terlebih saudara kita seiman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dari 2 Korintus pada pasal 8 ayat yang ke-7 sampai 15, ini menegaskan bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk saling peduli terhadap kesusahan yang dialami oleh saudara seimannya. Oleh karena itu Rasul Paulus menyatakan agar jemaat di Korintus juga peduli akan kesusahan yang dialami saudara seimannya yang ada di Yerusalem. Mereka sedang mengalami kelaparan. Keadaan ini Bapak Ibu Saudara bukan karena kemalasan mereka, tetapi memang kondisi ini terjadi seperti yang dikatakan oleh seorang nabi yang bernama Agabus, bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pada pasal 11 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya rencana untuk membantu sudah ada setahun sebelumnya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka kembali akan rencana tersebut dengan berulang kali berkata kepada mereka dalam suratnya, maka sekarang. Ini kita bisa lihat di ayat 7, ayat 11, dan ayat 14. Sebuah penegasan tentang harus dimulai sekarang, jangan ditunda lagi. Bapak Ibu Saudara, untuk memotivasi mereka jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan contoh jemaat di Makedonia yang penuh antusias mau terlibat membantu jemaat di Yerusalem yang dalam kesusahan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kondisi mereka sendiri sedang dicobai dengan berat oleh pelbagai penderitaan. Mereka juga sangat miskin,
tetapi mereka mau memberi sesuai kemampuan mereka. Dan Rasul Paulus catat bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak ada alasan bagi jemaat di Korintus untuk memberi. Jikalau jemaat di Makedonia dalam kondisi yang demikian kekurangan saja sanggup dan mau memberi, harusnya jemaat di Korintus lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat yang berada di kota pelabuhan yang maju, Rasul Paulus tahu dengan jelas kondisi jemaat di Korintus. Mereka berlimpah dan kaya dalam segala sesuatu, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Dan jikalau mereka membantu Bapak Ibu Saudara, maka hal itu tidak akan membuat mereka menjadi susah. Karena Rasul Paulus menegaskan agar mereka membantu dengan rela hati dan dari apa yang ada pada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa bantuan itu akan membuat keseimbangan. Sehingga sebagai umat Tuhan, satu baptisan, satu Tuhan, kita boleh merasakan sepenanggungan. Seperti sebuah timbangan yang seimbang karena berbagi beban. Keseimbangan ini pun bukan hanya untuk saat itu saja, tetapi juga seterusnya jika mungkin kondisi menjadi terbalik. Sehingga kelebihan mereka jemaat di Yerusalem yang saat ini dibantu akan mencukupi kekurangan jemaat di Korintus pada saat nantinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pun memotivasi jemaat di Korintus untuk memberi dengan mengingatkan pengenalan mereka tentang kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dicatat di dalam ayat yang ke-9 demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia ini telah membuat kita memiliki kembali relasi dengan Bapa, karena kita diterima kembali menjadi anak dan ahli waris kerajaan sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita peduli dan memperhatikan saudara seiman, ini menjadi sebuah pelayanan yang indah bagi Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus juga pernah katakan dalam penghakiman terakhir, dicatat Matius 25 ayat 39. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang hina ini, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam Amsal pun dicatat bahwa siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan keadaan sekitar kita saat ini terkait COVID-19 yang tidak diketahui kapan berakhirnya, banyak yang terdampak, khususnya secara ekonomi. Pendapatan menurun dan pengeluaran bertambah. Maka di bulan diakonia ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita mulai sekarang bersama-sama peduli dengan keadaan ini yang tidak menutup kemungkinan juga dirasakan oleh saudara-saudara kita seiman. Keadaan ini bukan karena kemalasan dan bukan juga bicara bencana nasional, tapi ini sudah bencana internasional. Mari Bapak Ibu Saudara kita ambil bagian untuk memberi. Tuhan tidak meminta dari apa yang tidak kita punya.
kita tidak akan menjadi susah. Marilah kita memberi dengan rela hati berdasarkan apa yang kita punya. Kepedulian ini akan membuat terjadi keseimbangan, sepenanggungan karena kita boleh berbagi beban. Mungkin saat ini adalah bagian kita untuk memberi, tetapi mungkin saja suatu saat nanti kelebihan orang lain yang akan mencukupi kekurangan kita. Marilah kita saling mencukupi. Bapak Ibu Saudara, marilah kita juga mengingat akan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membuat kita memiliki kembali relasi dengan Bapa. Adakah yang lebih berharga dari kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus? Relasi ini pun Bapak Ibu Saudara membuat pemberian kita untuk saudara seiman yang sedang mengalami kesusahan menjadi pelayanan yang indah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus pun berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Marilah kita saling mencukupi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur jikalau Engkau mengingatkan kami kembali yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai keluarga Allah, sebagai saudara seiman yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kami diingatkan untuk peduli terhadap sesama yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan karena COVID-19. Seperti Engkau mengingatkan jemaat di Korintus, hari ini kami pun diingatkan untuk berbagi, untuk saling mencukupi. Tolong kami ya Bapa, punya hati yang sungguh-sungguh mau taat akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi berkat di saat orang lain memerlukannya. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur untuk keberadaan kita masing-masing. Kita juga mau dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita tetap ingat akan Bapak Andre yang sedang terus menjalani kemo. Ini kemo terakhir baginya di bulan Agustus nanti. Kita juga dukung dalam doa untuk saudari Lita. Tuhan beri kekuatan kesehatan baginya menjalani kemo. Dan kemonya boleh berhasil dan dia disembuhkan. Kita juga doakan untuk keluarga supaya Tuhan memberi kekuatan, kesabaran, dan juga pimpinan Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Devita, untuk pemulihan ginjalnya. Biarlah Tuhan juga yang menolong supaya sehat melalui cuci darah yang dilakukan. Ginjalnya boleh baik untuk kreatinin dan uriumnya boleh normal. Kita juga doakan untuk Bapak Hermanto, selain cuci darah, baru juga menjalani operasi mata. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga pemulihannya sempurna, matanya pun boleh sembuh. Kita juga berdoa untuk jemaat yang lansia, kita juga berdoa untuk keadaan Indonesia yang saat ini kasus COVID telah menembus angka 100.000, biarlah Tuhan menolong. Kita juga berdoa untuk klaster baru di perkantoran, biarlah Tuhan juga yang menolong bangsa dan negara kita. Mari kita juga nanti membawa pergumulan pribadi kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan. Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, dan hari ini kami boleh terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami dukung dalam doa untuk Bapak Andre yang akan menjalani kemo terakhir pada bulan Agustus ini. Biarlah Tuhan juga yang tolong beri kekuatan kesehatan, semua boleh pulih dan sungguh Tuhan yang memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk saudari Lita yang masih terus menjalani kemo. Biarlah Tuhan juga yang tolong sehingga semua berjalan lancar, berhasil dan juga mendatangkan kesembuhan
Tuhan. Demikian juga untuk keluarga, Tuhan juga yang memberikan kesabaran, kekuatan, dan hikmat Tuhan untuk mendampingi saudari Rita. Berkati juga Ibu Devita yang menjalani cuci darah untuk pemulihan ginjalnya. Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Biarlah Ibu Devita boleh dipulihkan, demikian juga untuk urium dan kreatininya boleh normal. Kami juga membawa dalam doa untuk Bapak Hermanto, selain cuci darah, ia juga baru melakukan operasi mata. Tuhan juga tolong sehingga operasi mata ini Tuhan pulihkan dengan sempurna, matanya pun boleh kembali baik. Demikian juga ada luka di kaki, Tuhan juga yang sembuhkan. Kami juga membawa dalam doa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan dampingi, mereka boleh tetap memiliki iman yang teguh dan mereka boleh terus mengalami sukacita bahagia bersama keluarganya di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini COVID telah menembus angka 100.000. Kami mohon Tuhan pimpin bangsa negara ini supaya ada koordinasi yang baik, pimpinan pusat dan daerah, sehingga penanganan COVID bisa dilakukan dengan baik. Demikian juga ada klaster baru di perkantoran, kami juga mohon Tuhan campur tangan. Bapa di surga, kami sungguh percaya Tuhan yang memimpin bangsa ini keluar dari bencana COVID, dan tolong kami juga boleh ambil bagian khususnya di bulan diakonia ini. Kami berdoa ya Bapa, membawa pergumulan pribadi kami masing-masing, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Bapa di surga, kami percaya setiap syafaat doa kami Engkau tidak lalui. Engkau mendengar, Engkau menjawab, dan Engkau pasti melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau memberi kami kekuatan untuk cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa syafaat kami, dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Mari masing-masing kita boleh mempersiapkan roti dan cawan anggurnya. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan menerima roti dan cawan anggur di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan naikkan pujian satu dalam roh-Mu, satu dalam kasih-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, dalam perjamuan terakhir, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan anggur dan berkata, ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, kita ingat akan kasih karunia Tuhan yang diberikan buat kita. Dan biarlah di dalam kasih karunia itu kita punya semangat untuk memberi, untuk berbagi, untuk peduli terhadap sesama kita. Seperti Tuhan sudah peduli kepada kita, biarlah kita pun boleh menunjukkan kasih Tuhan dengan kepedulian kita buat sesama, terlebih khusus saudara seiman. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan, roti ini lambang tubuh-Mu. Ingatkan kami akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami, menggantikan hukuman yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih Bapa, dengan tubuh yang sudah ditebus, kami mau hidup, jadi berkat dan memuliakan Engkau. Amin. Mari kita makan roti kita. Kita angkat cawan anggur kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh pengorbanan anak-Mu Yesus di kayu salib. Darahnya tertumpah, kami diingatkan oleh cawan anggur ini. Biarlah dengan hidup yang sudah dikuduskan, disucikan Tuhan, kami hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidup berkenan dan hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan menerima roti dan cawan anggur di dalam undangan perjamuan kudus-Mu. Kami diingatkan akan kasih-Mu, kasih karunia Kristus yang sungguh luar biasa. Karena itu ya Bapa, ajar kami supaya di dalam hidup ini kami menjadi saksi Tuhan. Kami boleh menunjukkan kasih Tuhan di dalam kepedulian kami, terlebih khusus kepada saudara seiman yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan, kesusahan karena COVID-19. Berkati kami ya Bapa untuk hidup saling mencukupi, karena di dalam berkat Tuhan kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Wata jemaat, minggu ini kita telah menerima sakramen perjamuan kudus. Marilah kita menjalani hidup ini dengan membagi kasih Kristus melalui kepedulian saling mencukupkan terhadap sesama. Yang kedua, minggu ini adalah minggu pertama, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu kas umum dan kas diakonia. Majelis mengucap terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Senin, tanggal 3 Agustus 2020, pukul 10, bertempat di GKT Jemaat Bandar Lampung akan diadakan persekutuan hamba Tuhan se-GKT. Dukung dalam doa. 4. Bulan Agustus adalah bulan diakonia, maka kita akan mengumpulkan dana dan sembako yang nantinya akan kita salurkan bagi jemaat Tuhan
yang mengalami kekurangan dan juga terlampak COVID-19. Marilah kita yang diberkati dapat ambil bagian dalam menjadi berkat. 5. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan untuk mendaftarkan diri kepada TU Gereja Saudari Nani di nomor 0725 41 755 di WA 0855 2988 989. Setiap kali akan beribadah. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Majelis dan jemaat mengucap selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2020. Bapak Susanto, Saudari Marlin Jesslyn Presdika, Ibu Liu Hua Siang atau Ciyupi, Bapak Japa Sidik, dan Hansen Hega Bakery. Kiranya semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Petugas untuk kebaktian umum 1 tanggal 9 Agustus 2020. Liturgi Ibu Li Mechen, pemusik Sinta, single Bapak Iwan Ansori dan Ibu Yuli. Temogan Diaken Devi dan Diaken Iwan Ansori. Asiri Christopher, soundman Saudara Davin. Untuk petugas kebaktian 2 tanggal 9 Agustus 2020, liturgi Bapak Hartono, pemusik Gulunjir Leniawati, single Angel dan Davin. Temogan Diaken Tiram Bustani dan Diaken Hisman. Asiri Vincent, somen Dilga. Sekian waktu. Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat dan mengaminkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lambai jana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mengangkat pujian, ku bersyukur Tuhan. Setiamu ku bersyukur Yesus, kan segala sabdamu, kau beri hidup kepadaku, ku bersyukur. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan Tuhan buat hari ini. Kiranya Tuhan juga kesempatan pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Dalam nama Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita angkat pujian Doxologi PPK nomor 16 dan doa berkat oleh Pendeta Tombi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, yang melampaui akal pikiran kita manusia, akan memelihara Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sempurna,
tidak bercacat celah. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus, diberkatilah engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.